Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin minal aizin wal faizin karena mulai dari kemarin sudah banyak teman-teman bobotoh yang mudik gitu ya, yang di luar pulau atau yang memang di luar kota dan juga yang di luar negara gitu. Nah, ini mudah-mudahan perjalanannya hari ini atau yang sudah sampai di rumah insya Allah selamat sampai tujuan, yang hari ini baru akan mudik, yang masih kerja atau nanti malam berangkatnya, hati-hati di jalan, dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan juga salam buat keluarga di kampung halaman. Nah, ini juga teman-teman, untuk ngomong-ngomong, hilalnya kan baru besok kata Menteri Agama diumumkan apakah lebaran hari Ahad atau hari Minggu atau hari Senin. Nah, ini mudah-mudahan ya tidak ada perbedaan di tahun ini untuk seluruh yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, tidak beda gitu ya tanggalnya. Namun kalau untuk skuad Persib Bandung besok sudah mulai libur teman-teman. Liburnya cuma 4 hari saja, dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 April saja. Jadi tanggal 2 orang-orang sedang ya masih menikmati lebaran hari keduanya begitu ya. Namun skuad Persib Bandung sudah harus bergabung lagi dalam latihan menyambut ya bergulirnya Liga 1 teman-teman. Jadi ya nanti malam adalah latihan terakhir, tepatnya internal game gitu ya, atau game internal yang memang tertutup, yang ingin Bojan Hodak kan dari kemarin memang seperti yang sudah kita infokan, Bojan Hodak sudah sampai di Bandung tanggal 25, tanggal 26 masih istirahat, 27 kemarin sudah memimpin Persib Bandung latihan gitu ya. Dan memang hari ini nanti malam tepatnya ingin melihat skuad Persib Bandung itu bagaimana cara ketahanan tubuhnya melalui kan beberapa hari ini intensitas latihannya ditingkatkan gitu ya. Jadi memang ingin melihat bagaimana dulu kondisi tubuhnya, baru ada sesi taktik dan skemanya teman-teman. Jadi memang back to back juara ini agak harus lebih diperketat lagi dari segala macamnya, dari mulai latihan, pola makan, mungkin ya pola hidupnya, dari ya mudah-mudahan tidak banyak yang cedera dan juga tidak terkena penyakit. Namun ya sayang ada beberapa pemain yang memang justru sakit gitu ya teman-teman. Tapi nanti kita coba bahas. Dan ini juga ada pertanyaan kemarin, memang ya kenapa Persib Bandung katanya latihannya siang, kenapa nggak malam? Kalau siang tuh kemarin hanya karena ada undangan bukber atau buka bersama di Wahaji Umuh teman-teman, karena ya kan kalau buka habis maghrib gitu ya, kesananya mungkin ada sesi ramah tamah dan silaturahmi sekaligus bonus keren gitu ya. Jadi ya gitulah bisik-bisiknya. Lalu kalau kemarin digeser ke sore hari gitu ya, jadi bukan di GBLA, di Arca Manik untuk latihannya. Dan memang ya skuad Persib Bandung tidak komplit gitu, ada beberapa yang cedera, ada yang beberapa yang sakit katanya gitu ya. Jadi masih belum bisa berkumpul semua. Mudah-mudahan habis lebaran ya bisa berkumpul semua gitu teman-teman. Nah, ini juga ada info yang memang David Da Silva katanya kembali terkena cedera, tapi ada dua versi, kita juga belum bisa konfirmasi. Namun Bojan Hodak juga baru diinfokannya ya itu ya oleh dokter tim, yang mana katanya ya DDS mengeluhkan sakit lagi. Namun ya namanya pelatih dan juga asisten pelatih berpikiran wah ini kena virus lagi nih gitu ya. Jadi ya nantilah katanya mau diobservasi dulu hari ini rencananya, nanti baru keluar hasilnya baru bisa diinfokan gitu kurang lebih teman-teman. Jadi ya
lini depan Persib Bandung memang sedang krisis ya. Kalau memang DDS kembali cedera sebelum, atau ya kita doakan mudah-mudahan sebelum menghadapi Borneo sudah kembali pulih ya. Tapi kalau tidak, ya ini kita bisa mengharapkan Dimas Derajat yang sudah katanya direncanakan kembali setelah Lebaran. Jadi tanggal 2 nanti berkumpul, Dimas Derajat sudah bisa memulai latihan dengan full tim gitu ya, dengan tim skuad Persib Bandung yang lain. Yang mudah-mudahan lah di sini juga ya apa ya, pola intensitas latihan, pola hidup, pola makan, minum itu juga memang sedang diperketat ya. Contohnya ini teman-teman, tanpa bermain pun DDS kan bisa cedera gitu ya. Entah ya, makanya nantilah di observasi dulu, katanya mau di check up dulu. Kalau sudah ketahuan cederanya apa, baru bisa diidentifikasi, oh mungkin ketika intensitas latihan ditingkatkan, nah kondisi tubuhnya tidak bugar atau bagaimana, ini baru bisa dikabarin gitu ya teman-teman. Tapi ya sekali lagi mudah-mudahan lah, kita doakan saja. Pemain yang sakit juga banyak teman-teman, dari mulai Ferdiansah, lalu juga ya beberapa pemain yang lain yang cedera. Tapi alhamdulillah kalau Dado itu sudah 1 kali check up lagi, katanya kalau memang dinyatakan dokter sudah oke, lalu fisioterapis juga sudah oke, bisa untuk latihan ya, setidaknya mengikuti latihan bareng dengan teman-teman, tidak terpisah. Nah ini sebelum akhir musim ini sudah apa, bisa kembali main, kalaupun ya Bojan Hodak ingin memainkannya gitu ya. Makanya Kang Dado kemarin sempat semangat banget katanya, jadi saya ingin ya sebelum akhir musim ini ya saya ingin bermain lagi. Kalaupun nanti ada di bangku cadangan, ya itu mah tergantung pelatih saja. Yang penting karena semangat ya, mau tidak mau saya harus cepat sembuh katanya. Tapi tidak ingin memaksakan juga, kalau memang dicek ternyata belum bisa bermain full atau belum bisa bermain secara ya biasanya, ya ini tergantung pelatih katanya. Tapi ini luar biasa ya kalau Kang Dado, dan memang bukan hanya secara medis saja gitu, ada alternatif atau secara tradisional juga. Jadi memang ini tidak dilarang gitu ya, khususnya di Persib Bandung teman-teman. Kalau di Persib Bandung ya memang kalau melalui medis kan itu ada di cover lah enaknya gitu ya, di cover, ditanggung oleh PT PBB gitu. Tapi kalau melalui tradisional juga sebetulnya tidak dilarang, namun ya memang harus tetap koordinasi atau konfirmasi dulu lah ke tim fisioterapis atau tim dokter. Ini saya mau cuma benerin ini atau dipijit atau diurut dan lain sebagainya. Nah ini ya memang harus ada koordinasi. Tapi kalau memang si pasien atau apa Kang Dadonya sudah percaya dengan salah satu mungkin itu terapis yang lain yang alternatifnya sudah mungkin terbukti gitu ya, ya ini juga biasanya diizinkan. Kalau yang masih mau coba-coba biasanya juga itu ada penolakan teman-teman, takutnya ya tambah parah, atau memang ya namanya juga kita bicara secara logis gitu ya, secara medis saja ya, ini harusnya dioperasi bukan diurut. Nah adalah hal-hal begitu. Tapi intinya kalau di Persib Bandung diperbolehkan teman-teman, kalau seorang pemain cedera ya minimal melalui medis dulu, baru untuk pendampingannya ini melalui alternatif itu bisa gitu ya. Kalau medis dibiayai, kalau alternatif biaya sendiri gitu aja untuk lebih sederhananya. Nah ini untuk yang nanti juga teman-teman, masalah GBLA kemarin kan masih ada yang nanya. Kemarin kita nggak upload sore gitu ya, karena masih memang sibuk beres-beres. Sebagian keluarga juga sudah pada mudik, dan mungkin juga kita libur hari apa ya, tanggal 29 aja, atau besok mungkinnya, insya Allah lah kita besok laporan terakhir dan kita libur dulu. Kita mulai apa, tayang lagi ketika Persib sudah kembali latihan gitu aja teman-teman. Nah ini satu informasi mungkin yang mengenai GBLA kemarin, ini juga masih banyak diperbincangkan gitu ya, masih banyak yang dipertanyakan mengenai dana itu apakah cairnya dari mana, sponsornya dari mana. Ya kemarin kan sebetulnya sudah panjang, tapi memang masih ada yang ditanyakan. Intinya dari mulai sponsor yang Allianz ini apakah ya memberikannya memang besar atau tidak gitu ya, dana sponsornya. Nah ini yang kemarin kan kita bahas, minimal kayaknya kalau memang secara apa gambaran 100.000
dolar atau ya setara 1,5 T misalkan gitu ya. Nah ini baru misalkan teman-teman belum fix dana yang misalkan kalau Allianz sendiri yang masuk gitu, belum tahu dana yang dikucurkan berapa, tapi asumsi saja dulu ya sekitar 1-1 T itu 1-1,5 T misalkan mau dibangun apa aja. Nah ini stadion kemungkinan ya mau ditambahin, bukan dirombak ya, namun ditambahkan beberapa ya tambahan baru lah, lalu juga di luarnya diperbaiki lagi dari mulai untuk stand, UMKM, lalu dari lapangan parkir dan lain sebagainya, dan sebagian dananya juga mungkin akan digunakan untuk pembangunan training center gitu teman-teman. Jadi nanti Allianz juga bukan hanya numpang nama di training center, bukan hanya numpang nama di stadion, tapi bisa di training center, atau ya nanti juga Persib Bandung nyari sponsor tambahan lagi untuk training centernya. Jadi ya lebih banyak sponsor, lebih banyak dana segar yang masuk gitu ya teman-teman. Kemarin juga ada yang nanya untuk yang tim basket Perwira gitu ya, bagaimana untuk training centernya atau lapangan barunya dan lain sebagainya. Nah ini saya nggak ada info teman-teman, kita nggak update untuk apa satu bidang olahraga yang dibawahi oleh PT PBB. Yang lain kan masih ada bola basket gitu ya, tapi basket saya tidak update. Jadi ya mudah-mudahan lah bisa ketemu di channel yang lain membahas mengenai Prawira Bandung gitu ya teman-teman. Punten pisan gitu, karena ya kita coba fokuskan saja ke Persib Bandung, walaupun di bawah PT PBB ini banyak ada tim basket, tim Persib gitu ya, sepak bola, lalu ada akademi dan beberapa yang bagian-bagian tertentu lah yang memang harus dibiayai oleh PT PBB. Jadi memang pengeluaran finansial juga lumayan harus hitung-hitungannya secara ketat gitu teman-teman. Nah ini terakhir nanti mungkin kita bahas di sore hari saja, ada tambahan pemain yang sepertinya tambahan posisi akan ditambahkan gitu ya. Pokoknya kalau sudah ada Bojan Hodak mah tenang, kalau untuk masalah pemain yang kira-kira harus ditambah posisinya atau ditambal gitu ya oleh pemain baru, kita bisa dapat infonya teman-teman. Jadi ditunggu nanti sore, kemungkinan sore dan besok pagi itu tayangan sebelum Lebaran lah gitu ya. Jadi ada 2 kali tayang lagi yang insya Allah nanti kalau sudah kemarin sih ada yang nanya Kang minta THR dan lain sebagainya, jersey dan lain sebagainya. Ini kita genapin aja lah pas udah 50.000 subscriber gitu ya. Kita nanti bagi-bagi hadiah buat teman-teman Bobotoh. Jadi tinggal 2.000-an lagi gitu ya, 2.000 subscriber lagi. Mangga diajak aja temennya, baru kita nanti live kita bagi-bagi jersey dan hadiah yang lainnya lah gitu ya insya Allah. Jadi ya sekarang kan udah 48.000. Nah kalau 50.000 baru kita coba ya bagi-bagi jersey lah, atau ya setidaknya produk merchandise Persib Bandung yang official gitu ya. Untuk sementara ya teman-teman juga bisa nyari kalau yang masih belum punya buat oleh-oleh, mungkin buat keluarga, teman, saudara, itu dengan harga murah dan diskonnya sedang besar teman-teman. Ada di layar sebelah kiri teman-teman Bobotoh, di situ ada jersey replika, jersey player issue, lalu juga supporter edition. Dan ini memang lebih murah daripada harga aslinya karena kita stoknya juga dikasih khusus gitu ya teman-teman. Jadi mangga dimanfaatkan. Saya tidak tahu sampai kapan dikasih stoknya, tapi yang jelas masih ada selama kita pasang di sini, berarti masih ada teman-teman. Mangga dimanfaatkan. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh. Salam dunia.